Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan. Potensi gelombang tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan. BMKG menjelaskan, pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari tenggara, barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5-20 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur, tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5-25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan Banten, selatan Jawa Timur, perairan selatan Bali, Sumbawa, Laut Jawa, Laut Bali, Laut Sumbawa, Laut Flores, Laut Banda, perairan Kep Sermata, Kep Tanimbar, dan Laut Arafuru. Kondisi ini menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang setinggi 1,252,5 meter di Selat Malaka bagian utara, Laut Natuna Utara, perairan Kep Anambas, Laut Natuna, Selat Karimata, Selat Gelasa, perairan P Belitung, Laut Jawa, perairan utara Jawa Tengah, Jawa Timur, ujar BMKG seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika. Kemudian, perairan Kota Baru, perairan selatan Kalimantan Tengah, Selat Makassar bagian tengah dan selatan, Laut Bali, Laut Sumbawa, perairan Kep Sabalana, Kep Selayar, Teluk Bon bagian selatan, Laut Flores, Laut Sawu, Selat Sumba, Selat Sape bagian selatan, Teluk Tolo, Laut Sulawesi bagian timur dan tengah, Teluk Tomini, perairan selatan Kep Banggai, Kep Sula, perairan P Buru, P Ambon, P Seram, Laut Seram, perairan utara Kep Sermata, Kep Tanimbar, perairan utara Kep Kai, Kep Aru, perairan Fakfak, Kaimana, perairan Amamapere, Agats, perairan Yos Sudarso, Samudra Pasifik Utara Biak, Samudra Pasifik Utara Jayapura. Sementara untuk gelombang di kisaran lebih tinggi 2,54 meter berpeluang terjadi di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, perairan barat P Simele, Kep Mentawai, perairan Bengkulu, barat Lampung, Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Banten, Jawa Timur, kata BMKG. Kemudian, perairan selatan Bali, Sumbawa, Selat Bali, Lombok, Alas bagian selatan, perairan selatan P Sumba, perairan P Sawu, Kupang Perote, Samudra Hindia Selatan Banten, NTT, perairan Manui, Kendari, perairan Wakatobi, Laut Banda, perairan selatan Kep Sermata, Kep Tanimbar, perairan selatan Kep Kai, Kep Aru, Laut Arafuru. BMKG mengingatkan, potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Untuk itu, BMKG selalu mengimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas dengan moda transportasi seperti perahu nelayan kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Kapal tongkang kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Kapal feri kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. Kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter. Untuk masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada, ujar BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mencatat 24 perairan Indonesia berpotensi mengalami gelombang tinggi hingga sangat tinggi mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat yang diprediksi akan terjadi sampai Jumat tanggal 26 Agustus tahun 2022 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data BMKG untuk area perairan dengan gelombang sangat tinggi yakni antara 4 meter hingga 6 meter, diprediksi akan terjadi di perairan Samudra Hindia Barat Aceh. Sementara, perairan yang akan mengalami gelombang tinggi sekitar 2,5 meter hingga 4 meter, diprediksi akan terjadi di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, perairan barat Pulau Simele hingga Kepulauan Mentawai, perairan Bengkulu hingga barat Lampung, Samudra Hindia Barat Nias hingga Lampung.
Kemudian Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Jawa, perairan selatan Bali hingga Sumbawa, Selat Bali, Lombok, Alas bagian selatan, perairan selatan Pulau Sumba, perairan Pulau Sawu hingga Kupang Pulau Rote, Laut Sawu bagian selatan, Samudra Hindia Selatan Banten hingga NTT, perairan Manui hingga Kendari bagian timur, perairan Banggai bagian selatan, Teluk Tolo bagian timur, perairan Wakatobi, perairan Pulau Buru Ambon Seram bagian selatan, Laut Banda, perairan selatan Kepulauan Sermata hingga Kepulauan Tanimbar, perairan selatan Kepulauan Kai hingga Aru, serta perairan Laut Arafuru. Sementara itu, area perairan Indonesia lainnya diprediksi akan mengalami gelombang sedang sekitar 1,25 meter sampai 2,5 meter. Dengan keadaan seperti itu, BMKG meminta pelaku pelayaran memperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran di mana untuk perahu nelayan kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas pukul 1.25 meter, kapal tongkang kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1.5 meter, kapal feri kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2.5 meter, kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada, tulis BMKG dilansir antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, mengeluarkan lagi surat peringatan mengenai waspada gelombang tinggi yang akan terjadi di perairan Laut Indonesia. Surat peringatan BMKG per tanggal 21 Agustus tahun 2022 tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 22 Agustus tahun 2022 pukul 7 tanggal 24 Agustus tahun 2022 pukul 7 akan terjadi gelombang tinggi. Tak hanya lekat dengan sebutan negara kepulauan, Indonesia juga disebut sebagai negara maritim, yang mana jumlah laut di Indonesia lebih banyak daripada jumlah daratannya, memungkinkan perairan di Indonesia sering terjadi gelombang tinggi maupun tsunami. Wilayah Indonesia adalah 70% lautan dan 30% daratan, memiliki lebih dari 17.000 pulau, dengan garis pantai lebih dari 99.000 km. Surat peringatan resmi dari tersebut bertanda tangan Dr. Furqon Al-Fahmi, sebagai Subkoordinator Analisis dan Prediksi Meteorologi, dan Gator Devriantoro, DT sebagai Prakirawan BMKG. Penjelasan BMKG, bahwa pola angin di Indonesia bagian utara dominan bergerak dari tenggara barat daya, serta kecepatan angin berkisar 5-20 knot. Wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur tenggara dengan kecepatan angin 5-25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan Laut Banten Selatan, Jawa Timur, Laut Jawa, Selat Makassar bagian selatan, Selat Banda dan Laut Arafuru.